dampak ditaklukannya Konstantinopel oleh Ottoman dan datangnya bangsa Eropa ke Nusantara. Jatuhnya Konstantinopel merupakan salah satu faktor terjajahnya Kepulauan Nusantara hingga ratusan tahun. Tidak dapat dipungkiri, jatuhnya kota ini ke tangan Kekaisaran Ottoman memiliki dampak luar biasa, terutama bagi perkembangan penyebaran Islam di Eropa Timur. Terbukanya kota ini juga menjadikan akses dakwah semakin mudah kepada warga kawasan Balkan. Namun di sisi lain, ada dampak besar dari kejatuhan Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Ottoman. Ditaklukkannya Kesultanan Malaka dan kedatangan VOC ke Nusantara adalah beberapa dampak tidak langsung dari jatuhnya kota ini ke tangan Ottoman. Simak ceritanya di video ini supaya abang kakak nggak salah paham dan tonton videonya sampai tuntas. Kejatuhan Konstantinopel secara tidak langsung memiliki dampak negatif bagi Kepulauan Nusantara. Wilayah Asia pada umumnya dan Nusantara khususnya memiliki peradaban agung yang tidak kalah hebat dari orang-orang di Eropa. Namun amat disayangkan, peradaban itu harus hancur akibat monopoli perdagangan dan politik adu domba dari bangsa Eropa. Buat abang kakak yang belum tahu, Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur adalah sebuah kekaisaran yang melanjutkan kedaulatan Kekaisaran Romawi setelah kekaisaran ini terbelah menjadi Romawi Timur dan Romawi Barat. Kekaisaran Romawi Timur berkuasa terutama di wilayah-wilayah yang berbahasa Yunani pada abad kuno dan abad pertengahan. Kekaisaran ini berpusat di Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur berdiri pada abad keempat Masehi. Pemerintahannya berpusat di Konstantinopel yang sekarang dikenal dengan kota Istanbul di Turki. Kekaisaran Bizantium mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kaisar Yustianus Agung yang berkuasa dari tahun 527 hingga 565 Masehi. 888 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman setelah berdiri selama 1000 tahun lebih. Kejatuhan ini menandai berakhirnya era dunia lama dan awal dimulainya abad penjelajahan atau Age of Discovery untuk menemukan dunia baru. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 memiliki dampak yang signifikan bagi Kepulauan Nusantara. Tingginya pajak yang dibebankan Ottoman membuat para pedagang Eropa berusaha mencari sumber rempah-rempah langsung untuk diperdagangkan. Sebelum kejatuhan Konstantinopel, rempah-rempah sampai ke Eropa melalui banyak tangan. Diawali dengan pedagang lokal Nusantara yang mengumpulkannya dari petani di pelosok kepulauan untuk dijual di Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka pada ketika itu merupakan wilayah yang amat kaya dan menjadi pusat bertemunya para pedagang dari Kepulauan Nusantara, Cina, India, dan Persia. Dari Kesultanan Malaka inilah rempah diperjualbelikan di pasar Malaka dan dibeli oleh pedagang Persia. Dari pedagang Persia, rempah lalu dijual ke pedagang Arab. Dari pedagang Arab, rempah masuk ke Konstantinopel untuk diperdagangkan lagi yang biasanya dibeli oleh orang-orang Venesia. Dari Venesia, lalu kemudian rempah dijual kepada orang-orang kaya di Eropa. Banyaknya tangan yang menampung rempah membuat harganya menjadi sangat mahal, bahkan lebih mahal dari emas. Kejatuhan Konstantinopel semakin membuat harga yang sudah mahal itu menjadi lebih mahal lagi. Hal ini membuat para pelaut Portugis tergiur. Atas dasar inilah, mereka mencari cara agar dapat membeli rempah secara langsung dari petani di Nusantara dan menjualnya langsung ke konsumen di Eropa dengan harga yang amat sangat mahal. Berikut adalah 3 keterkaitan antara jatuhnya Konstantinopel dan penjelajahan samudra yang mengarah ke Kepulauan Nusantara dan Asia. 1. Putusnya jalur perdagangan. Konstantinopel adalah salah satu pusat perdagangan di Laut Tengah pada abad pertengahan. Jatuhnya kota ini ke tangan Kekaisaran Ottoman membuat perdagangan rempah di Eropa tersendat. Rempah-rempah pada masa itu memiliki peran penting bagi penduduk Eropa, terutama sebagai pengawet dan bumbu makanan. Para pedagang rempah di Eropa juga kesulitan menjalankan usahanya karena mereka tidak mendapatkan suplai dari timur. Situasi ini mendorong orang-orang Eropa untuk melakukan pelayaran dengan menjelajahi samudra yang bertujuan untuk mencari sumber rempah-rempah. 2. Penjelajahan samudra.
Akibat jatuhnya Konstantinopel, para pelaut Eropa mencari jalur alternatif menuju wilayah penghasil utama rempah-rempah, yaitu Kepulauan Nusantara. Penjelajahan ini bertujuan untuk mencari jalur pelayaran yang lebih aman dan efisien ke Asia. Hasil dari penjelajahan ini adalah penemuan jalur menuju Asia, termasuk Indonesia, yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Jadi, jatuhnya Konstantinopel berdampak pada putusnya jalur perdagangan dan mendorong bangsa Eropa untuk mencari alternatif jalur pelayaran ke Kepulauan Nusantara. 3. Dimulainya penjajahan oleh bangsa Eropa. Bangsa Portugis adalah yang pertama melakukan pelayaran laut untuk menjelajah dunia. Antara tahun 1418 hingga 1488, sebenarnya mereka hanya fokus berlayar di Afrika Utara dan Atlantik Utara. Hingga pada masa pemerintahan Raja Manuel I, yakni antara tahun 1495 hingga 1499, tim ekspedisi yang dipimpin oleh Vasco da Gama berhasil mendarat di Goa, India. Pada masa ini sebenarnya Asia masih aman dari penjajahan bangsa Eropa, hingga akhirnya mereka menampakkan jati diri sebenarnya dengan hasrat yang haus akan emas serta kekuasaan. Dari India, Portugis merangsek terus hingga mencapai Kepulauan Nusantara. Di Nusantara, tepatnya di Kesultanan Malaka, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque membuat onar dengan menjajah dan menaklukkan kesultanan itu pada tahun 1511. Alasan kenapa mereka menaklukkan Malaka adalah karena ketika itu Kesultanan Malaka merupakan pusat perdagangan rempah dunia. Abang kakak dapat melihat video lengkap kejatuhan Malaka oleh Portugis pada video di atas ya, link kami sertakan di deskripsi. Tidak mau kalah dengan Portugis, kerajaan Spanyol juga mengikuti langkahnya tapi melalui jalur yang berbeda. Perbedaan pemilihan jalur ini adalah akibat perjanjian Tordesillas dan Zaragoza, yakni sebuah perjanjian yang mana mereka membagi bumi hanya untuk mereka berdua saja. Spanyol yang dipimpin Ferdinand de Magellan pun berhasil sampai di Filipina pada tahun 1519. Untuk lebih tahu detail perjalanan serta rute yang ditempuh oleh Spanyol hingga bisa ke Nusantara, abang kakak dapat lihat videonya di channel ini. Kita udah pernah bahas di video sebelumnya. Kedatangan Spanyol ke Nusantara membuat Portugis semakin giat untuk terus berkuasa. Tahun 1542, Portugis kembali berhasil menemukan rute pelayaran ke Jepang di bawah pimpinan Antonio de Mota. 7 tahun kemudian, yakni pada 1549, misionaris Portugis masuk ke Jepang di bawah pimpinan Santo Franciscus Xaverius. Abang kakak silahkan nonton serial Shogun di Netflix untuk mendapatkan sedikit gambaran tentang orang-orang Portugis yang sampai ke Jepang. Portugis dan Spanyol benar-benar berpesta pora memonopoli perdagangan rempah dari Asia dan Kepulauan Nusantara, tapi itu tidak bertahan lama. September 1595, seorang pelaut Belanda, Jan Huygen van Linschoten, membuat salinan rute rahasia pelayaran dari Eropa ke Asia dan menerjemahkannya ke bahasa Inggris dan Jerman. Ini memberikan akses terhadap informasi rahasia Portugis, termasuk peta laut yang telah dijaga dengan baik selama lebih dari 1 abad. Dengan demikian, buku tersebut mematahkan monopoli Portugis atas perdagangan laut dengan Asia dan menghancurkan dominasi kekuatan Portugis dan Spanyol. Buku itu juga menjadi pembuka bagi masuknya bangsa Inggris dan Belanda ke Nusantara. Portugis dan Spanyol saja sudah cukup merepotkan bangsa-bangsa di Asia, termasuk juga Nusantara. Namun masuknya Belanda dan Inggris ke Asia menandai awal mula kemunduran bangsa-bangsa di Nusantara di kancah perpolitikan dunia. Demikianlah beberapa dampak yang ditimbulkan oleh runtuhnya Konstantinopel. Di video selanjutnya, kami akan coba menceritakan dampak positif dari keruntuhan kota terbesar di dunia pada masanya itu. Salam, sampai jumpa.